Halo penonton, balik lagi di channel Mampir Dulu. Pada video kali ini saya akan men-unboxing dan mereview sebuah HT-HT-an lagi. HT kali ini adalah HT POC yang akan masuk ke Indonesia pada tahun 2023 nanti. HT POC ini bermerek Telox dengan tipe TE320. HTPOC ini jalan di sistem operasi Android dan udah 4G dual SIM juga. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka kardusnya dari Telox TE320. Pas dibuka isi kardusnya itu, bentuk dari Telox TE320 ini mengingatkan saya pada HT-POC merek sebelah yang udah di discontinue. Ya pokoknya mirip itu, mirip banget. Tapi ada yang berbeda, yaitu dia punya tombol knob, volume, dan antenanya bentuknya ngebulet kayak gitu. Di dalam kardusnya itu kita bakalan dapat ini quick start guide sama ini, nggak tahu isinya apaan ini. Lanjut kita skip aja. Di dalamnya lagi itu ada satu buah kepala charger atau ya chargeran lah ini, dengan output 5 watt 2 ampere 10 watt. Jadi lumayan tuh, kayaknya fast charging juga untuk HT-POC. Lanjut ini ada belt clipnya. Belt clipnya itu tipikal yang dibaut, dan ini adalah baterainya. Baterainya ini kok bentuknya seperti ini ya. Dia itu bentuknya kayak untuk yang waterproof gitulah. Cakep nih baterainya, itu ukurannya 4800 mAh. Lanjut dapat kabel juga. Kabelnya itu udah USB Type C, jadi udah kekinian. Lanjut kita nyalain aja ini langsung HT-POC Telox TE320 nya. First impression buat HT Telox TE320 ini, bentuknya itu gede ya, pas banget di tangan saya yang emang lumayan gede gitu kan. Bentuknya ini enak nih, dan terus ini kelihatannya sih untuk waterproofnya oke banget, karena ini masukin baterainya aja susah gitu kan. Ya belum tahu sih nanti ini kalau di bawah hujan-hujanan atau kena air atau kecebur air tahan atau enggak nih ya, nanti dicoba aja. Ya untuk impresi pertamanya ya saya suka nih tipe-tipe HT yang kayak gini nih. Tipis, minimalis, kecil, nggak gede-gede banget, pas di genggaman. Dan rasa tombolnya itu kliknya enak banget ya. Kelihatannya ini HT bakalan dijual di harga 2 jutaan deh. Tombolnya itu sama build quality-nya ini kokoh banget ya. Plastiknya itu tebal-tebal gitu, tombolnya enak-enak tuh dipencetnya, klik-kliknya mantep gitu. Nggak berasa kayak HT-HT murah gitu loh. Dan ini juga untuk penguncian baterainya juga ya mantep lah gitu kan. Dan ini HT-POC nya udah OS Android yang ke-8, versi 8.1 katanya. Dan untuk user interface-nya itu ya kayak gini. Oh iya, ini ukuran layarnya juga pas lah untuk HT-POC, dan kualitasnya itu bagus ya untuk ukuran HT-POC ini. Dan ini juga ada knob yang kita bisa setting nih, mau dijadiin untuk switch channel kalau misalnya platform POC-nya itu bisa switch pakai knob, atau kita mau jadiin untuk volume puter-puterannya itu yang di atas. Jadi enak nih, kita diberi kebebasan memilih itu puter-puteran mau dipakai buat apa. Good job Telox. Ya semoga nanti harganya itu ya nggak terlalu mahal lah, karena kan nanti dia kayaknya bakalan head to head nih sama HTRA PNC series. Balik lagi kita ngomongin desain. Desainnya ini memang mirip dengan HTRA PNC 370 ya, bentuknya itu mirip, tombolnya juga mirip gitu. Cuman bedanya itu kalau di Telox TE320 ini dia itu punya potensio atau knob yang bisa diputar-putar, dan antenanya juga bentuknya membulat pendek.
kayak begitu. Dan ada LED notifikasinya juga di atas yang kedap-kedip hijau dan kadang-kadang kedip merah. Ya biasanya kalau di platform HTPOC tertentu tuh kalau dia menerima receive itu dia bakal nyala hijau dan transmit bakal nyala merah. Ya nanti kita coba aja deh di Telox nyalanya bagaimana. Lanjut spesifikasi dari HTPOC Telox TE3, RAM 1 GB dan ROM atau memori internalnya 8 GB, tapi kita bisa pakai cuman sekitar 4 GB-an aja karena ya 4 GB-nya itu ya dipakai sama sistemnya untuk HTPOC ini. Ya untuk RAM 1 GB biasanya kalau orang yang pakai HTPOC ini ya dia bisa pakai dua platform atau dua aplikasi yang berjalan ya, contohnya kayak Walkie-Fleet ditambah Zello atau Foxstar atau yang lainnya. Jadi banyak aplikasi yang bisa berjalan secara bersamaan kalau RAM-nya itu sekitar 1 GB dan didukung dengan OS Android 8.1. Kenapa masih Android versi 8.1? Ya karena emang kebanyakan tuh HTPOC nggak butuh OS yang gede-gede gitu. Jadi kalau untuk kebanyakan ya di pasaran itu ya OS-nya masih OS 7, OS 6, bahkan ada yang OS 5, OS 4 pun masih ada untuk di HTPOC ini OS Android. Jadi ya sebenarnya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang ada sekarang yang banyak orang pakai itu OS 5 pun atau OS 4 juga udah cukup sebenarnya untuk ngejalanin aplikasi software dari platform POC yang mau kita pakai. Jadi ya udah kalau mau pakai Android versi berapapun asal platformnya support ya dia oke-oke aja. Nah di Telox ini udah versi 8.1 ya. Ya barangkali teman-teman di sini ada yang mau ngembangin software aplikasi POC sendiri ya silakan. Nah lanjut cara install aplikasi POC di Telox TE320 ini. Nah berhubung dia udah pakai USB Type C ya, jadi ya banyak tuh kabelnya tuh, kabel datanya yang bisa kita pakai. Jadi untuk installnya itu kita tinggal colok aja ini HTPOC ini ke PC, mau basis Linux ataupun Windows dia bisa untuk install aplikasinya pakai metode ADB push install. Jadi tinggal ditarik aja tuh software aplikasinya ke layarnya. Ini kalau pakai screen copy ya SCR CPY atau enggak ya pakai ADB push install pakai command. Nah untuk cara pakainya itu gampang lah. Di Walkie-Fleet ini tombol navigasinya itu gampang dan keyboardnya itu ada ya. Jadi kalau untuk masukin user, password maupun servernya itu gampang, nggak usah ribet-ribet colok PC, tinggal masukin aja. Kalau ibaratnya di HT-HT biasa itu FPP, Front Panel Programming. Ya kalau dibandingin sama HTRA PNC 360S dia kan cuma punya tombol navigasi atas bawah, nah, jadi ya susah lah untuk Front Panel Programming atau nyeting HTPOC-nya itu secara langsung. Kalau PNC 360S itu kudu pakai PC karena ya susah gitu. Sebenarnya bisa tapi ya ribet. Secara user experience itu ya susah lah untuk HTRA PNC 360S. Dan untuk Telox ini lebih mudah dalam penggunaan keseharian untuk login logout di aplikasi software POC yang membutuhkan login logout password. Lanjut kita tes nih suara dari Telox TE320 ini kayak gimana sih suaranya. Yuk kita cobain aja nih pakai platform Walkie-Fleet. Testing 1 2 3 Om Nur. Persilahkan diterima di Jogja Utara ganti. Ya suaranya gimana Om? Suaranya gimana nih Om? Telox TE320 Om, di sana terimanya bagus nggak Om? Monitor suara sih masih lantangan HTRA PNC 360 atau 380 ya. Kalau ini kualitas audionya agak medium triple begitu dan agak lembut. Demikian Om derajat ganti. Speakernya kencang banget ini Om, outputnya Om. Sama kayak 370 ya. 2 kali lipatnya kencengnya dari 370. Liter cocok
cocok itu dipakai untuk yang di lapangan, yang tempat bising misalnya di jalan raya atau di keramaian ganti. Monitornya dilanjut Om Nur. Nah, kurang lebih kayak gitu hasil dari suara Telox TE320. Ya, kesimpulannya untuk Telox TE320, ya memang setiap produk itu punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Ya kalau kalian mau nyari HTPOC yang suara vokalannya kita itu lebih ngebass, ya pilih Hytera aja. Nah, sedangkan kalau untuk yang speakernya nyaring banget, cocok nih buat di tempat-tempat berisik banget ya. Nah, Telox TE320 ini cocok banget nih. Dari bentuknya juga udah lumayan cakep bentuknya tuh dan enak untuk dipegang. Suara TXRX-nya juga bagus. Dia itu karakternya lebih ke middle ya. Jadi bass agak kurang dan itu agak crispy gimana gitu. Nah, saya suka tuh yang kayak gitu. Terus dia juga udah pakai USB Type C ya. Jadi gampang tuh, enak dah. Udah kekinian banget gitu. Dan katanya sih ya, harganya itu bakalan lebih murah dari Hytera PNC series. Ya semoga aja emang harganya murah beneran gitu. Jadi kita punya pilihan banyak nih sebagai customer ya kan, sebagai konsumen yang suka atau butuh HTPOC. Jadi kita punya banyak pilihan di pasaran Indonesia. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Ya buat yang suka sama video ya tekan suka, buat yang nggak suka ya di dislike aja. Yang belum subscribe mau subscribe ya silakan aja di subscribe. Yang mau tanya-tanya silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.